Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Risti Dirmasari dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila menjadi ideologi negara. Di kesempatan kali ini kita ada dua materi pembelajaran, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dan konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara, kita mengerti pengertian adalah ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu. Setiap jiwa bangsa Indonesia, setiap orang pasti memiliki visi dan misi, memiliki ide, memiliki keinginan mau mengkreasikan sesuatu, memiliki visi ke depan, mau seperti apa, nanti akan melakukan apa, ke depannya pada saat masa depan memiliki tujuan mulia seperti apa. Setiap manusia atau sebagai pribadi bangsa Indonesia pasti memiliki hal tersebut. Nah, Pancasila pun sebagai ideologi negara memiliki visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu. Dalam bahasa asing, ideologi berarti system of ideas, akan menstimalisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Nah, berarti system of idea, ada keseluruhan sistem, tetapi ada memiliki ide-ide dasar terhadap apa yang akan dilaksanakan. Mensistematisasikan berarti terorganisir secara sistematis, apa yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, apa yang berikutnya, ajak dan teratur. Mengenai kehidupan dan melengkapi dengan sarana serta kebijakan. Mengenai kehidupan bangsa dan negara Indonesia tentunya. Dan ada dilengkapi dengan sarana serta kebijakan dan strategi. Artinya, dalam mencapai tujuan visi yang akan ditempuh, tentunya memiliki strategi bagaimana cara menyelesaikan, bagaimana cara mencapai tujuan yang dimaksud. Dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata. Tentunya dengan mendapatkan goal atau meraih impian dengan nilai yang terkandung dalam filsafat menjadi ini, tentunya tidak lepas dari nilai-nilai moral, nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam induknya. Pembelajaran ideologi Pancasila, ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem keyakinan berbentuk melalui proses yang sangat panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Di Indonesia, ideologi melibatkan berbagai sumber kebudayaan karena sangat teramat banyak kebudayaan yang ada di Indonesia. Agama pun beragam dan juga pemikiran para tokoh. Hal ini memungkinkan dalam proses yang panjang kita harus menyatukan apa sih ideologi yang cocok. Karena seperti kita tahu, berbagai macam kebudayaan, beragamnya agama, dan pemikiran-pemikiran para tokoh itu pastinya tidak semuanya sejalan. Ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang mengenai hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Pembelajaran ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan untuk acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua gagasan yang timbul dalam kehidupan dan masyarakat, berbangsa dan bernegara ini ditata secara sistematif menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada berbagai macam gagasan karena di Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau, wilayah terlalu luas, dan pastinya setiap kebutuhan setiap daerah, setiap pulau, setiap wilayah tidak sama. Alhasil mereka memiliki gagasan-gagasan yang timbul di kehidupan masyarakat. Artinya, semua gagasan yang timbul dari segala lapisan masyarakat ini harus ditata secara sistematis. Artinya, akan menjadi satu kesatuan yang utuh menjadi ideologi dan gagasan utama atau gagasan pribadi bangsa Indonesia. Kalau kita melihat lambang negara, yaitu Pancasila kita, yaitu burung Garuda, seperti kita tahu itu memiliki simbol-simbol atau memiliki makna-makna tersembunyi yang pastinya untuk menentukan burung Garuda menjadi lambang negara itu tidak mudah dan pasti memerlukan pemikiran lebih jelas. Kalau kita pahami
Jumlah buruh Garuda melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita lihat di bagian atas kepala. Awalnya kita lihat kepala. Kepala burung Garuda selalu menengok ke sebelah kanan. Artinya ini ada makna dari mengapa menengok ke sebelah kanan tidak ke depan atau ke kiri. Kita mau selalu kalau sebelah kanan, jalan sebelah kanan itu kita selalu tahu sebagai arti atau istilah dari jalan yang baik, jalan kebaikan, jalan yang lurus artinya sebelah kanan. Lalu ada bulu-bulu di bagian leher, di bagian burung Garuda ini, kalau kita hitung jumlahnya ada 45 helai bulu di leher. Artinya melambangkan tahun 45. Lalu di masing-masing sayap, kanan dan kiri, kalau kita hitung sejumlah 17 helai bulu. Artinya ini adalah tanggal 17 Agustus. Lalu pada di bawah perisai atau bagian pangkal ekor setelah perisai di bawah terdapat 19 helai bulu yang artinya adalah tahun 1945 ditambah di bawah di bagian pangkal ekor bawah dan di bagian leher kalau disambungkan jadi 1945. Dan 8 helai bulu pada ekor yang berada di bawah. 8 artinya adalah 8 tanggal bulan di mana kita memproklamirkan kemerdekaan. Nah, ada satu lagi, ada cengkraman. Garuda ini mencengkram tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang kita tahu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu, artinya persatuan Indonesia. Di bagian dada, burung Garuda ada perisai yang melambangkan 5 sila, yakni Pancasila. Sila pertama ada di bagian tengah dari gambar bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki simbol yaitu rantai. Rantai yang menjadi satu padu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga itu persatuan Indonesia diwujudkan dengan lambang pohon beringin. Kita tahu pohon beringin adalah pohon yang sangat besar dan memberikan keteduhan. Bahkan pohon beringin adalah pohon yang sangat kuat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ada dengan kabar kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Dan seperti kita tahu, padi dan kapas adalah salah satu komoditas utama penghasilan atau hasil bumi dari bangsa Indonesia, yakni padi dan kapas. Padi untuk kita makan, kebutuhan utama, dan kapas adalah untuk sandang. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Di dunia ini ada dua ideologi yang terkenal, yaitu liberalisme dan sosialisme. Liberalisme dan sosialisme merupakan ideologi yang terkenal dan banyak dianut negara-negara di dunia. Ideologi Pancasila bukan sintetis dari ideologi liberalisme dan sosialisme, tetapi merupakan kristalisasi norma, nilai, dan sistem budaya bangsa Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila sebagai ideologi yang khas bangsa Indonesia membedakannya dengan ideologi besar di dunia. Ideologi Pancasila terbukti mampu mengintegrasikan keanekaragaman suku bangsa, budaya, dan sistem sosial yang ada di wilayah Nusantara. Kita memiliki keanekaragaman suku bangsa, perbedaan budaya yang sangat banyak, sistem sosial yang ada di wilayah Nusantara. Demikianlah materi pada hari ini, ideologi tentang Pancasila. Kita akan bertemu kembali di materi berikutnya. Saya akhiri, Risti Duramasari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.